Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Hikari Sumut menggelar tasyakuran dalam rangka pembukaan kampus barunya di Blitar, tepatnya di Jalan Raya Kediri, Blitar, Desa Ringin Anom, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar pada Sabtu 26 Juli 2025. Lembaga ini berpusat di Medan, Sumatera Utara yang telah memiliki beberapa cabang dan mitra dan telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga ini bertujuan sebagai wadah dan solusi kepada masyarakat yang ingin meniti karir dan pengalaman kerja, terfokus penyaluran ke negara Jepang tanpa perlu khawatir terkendala dengan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ABI TV dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di kantor cabang PT LPK Hikari Sumut Blitar. Izin resmi Kepnaker RI dan OTIT Jepang nomor AHU 0263257 AH 0101 tahun 2021. Hikari Sumut adalah lembaga pelatihan bahasa Jepang terpercaya. LPK Hikari Sumut juga menyediakan fasilitas belajar yang lengkap seperti ruang kelas ber-AC dan perpustakaan akses internet gratis dan laboratorium bahasa. Mereka memiliki pengajar berpengalaman yang tidak hanya menguasai materi dengan baik, tetapi juga memahami yaitu kebutuhan siswa. Anda ingin sukses dengan penghasilan besar ya, ingin merubah nasib ya sampai 15 ataupun 30 juta per bulan, datang ke kantor kami, Ruko nomor 1, Jalan Raya Kediri, Blitar, Desa Ringin Anom, Udanau, Kabupaten Blitar. Ingat, catat nomor telepon kami yaitu di 085 853 279 693. Untuk lebih jelasnya, marilah pada malam hari ini kita saksikan di channel ABI TV Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi pembukaan acara, para tamu undangan yakni pimpinan PT LPK Hikari Sumut Wilayah Jawa Timur dan Kepala Cabang PT Hikari Sumut Kabupaten Mojokerto, Direktur PT Hikari Sumut Cabang Blitar, serta masyarakat sekitar disuguhkan dengan penampilan grup sholawat SKJ Ringin Anom Udanau. Pembukaan kampus baru PT LPK Hikari Sumut Cabang Blitar secara simbolis dilakukan pemotongan pita oleh beberapa pihak terkait. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, wa lana al-busra bisati. Gus Rofik
Direktur PT LPK Hikari Sumut Cabang Blitar menyatakan bahwa PT LPK Hikari Sumut telah berdiri sejak 20 tahun lalu, yakni tahun 2006 yang masih eksis hingga saat ini. Pihaknya berharap agar LPK Hikari dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk banyak orang, khususnya bagi masyarakat yang ingin bekerja atau kuliah ke negara Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kawula takdimi, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, Sahibul Bait Bapak Haji Ainur Rafiq ingkang tansah kawula hormati. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahri tanazzalul malaikatu warruhu fiha tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka tasyakuran dan pembukaan kantor Hikari Sumut Cabang Blitar, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat kita semuanya dan umumnya buat masyarakat Blitar dan sekitarnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah PT Hikari Sumut sudah berdiri mulai tahun 2006. Jadi sampai hari ini hampir 20 tahun, alhamdulillah tetap eksis, dan mohon doanya dari semuanya yang hadir, mudah-mudahan PT Hikari Sumut kedepannya semakin berkembang, semakin tambah jaya, semakin banyak memberikan kesempatan dan keberkahan dan kemanfaatan buat bangsa dan negara Indonesia. Amin ya robbal alamin.
Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih, dan mudah-mudahan kehadiran teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, dengan rezeki yang barokah, dengan kesehatan yang lebih baik, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini apabila di dalam memberikan papan penghormatan dan semuanya kurang berkenan di hati Bapak Ibu tamu undangan semuanya, kami mewakili Sahibul Hajah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah dari saya nanti akan dilanjutkan pemaparan langsung dari owner bagaimana selama ini kita mendengar teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita berangkat ke luar negeri itu biayanya mahal, bahkan sudah bayar mahal nggak berangkat-berangkat. Nanti akan disampaikan bagaimana berangkat ke luar negeri dengan keberkahan, bahkan kalau nggak punya duit bisa kuliah di luar negeri. Orang di duit nanti sama bosnya nanti juga akan ditalangi, iso mulih, iso nggawa duit miliatan, sarjana. Ini mudah-mudahan kehadiran owner PT Hikari Sumut nanti akan disampaikan langsung kepada beliaunya, yaitu Kiai Haji Ahmad Kadri. Ahmad Kadri, owner PT LPK Hikari Sumut memberikan berbagai pemaparan. Salah satunya perbedaan lembaga pelatihan kerja atau LPK dan Sending Organization atau SO. Ia menjelaskan bahwa LPK merupakan lembaga yang dapat mengajarkan bahasa Jepang, namun tidak dapat melakukan pemberangkatan. Sedangkan Sending Organization atau SO dapat melakukan keduanya, sehingga pihaknya membentuk kemitraan dengan Sending Organization Indonesia untuk memastikan adanya dukungan bagi peserta kursus selama proses belajar dan bekerja di Jepang. Sendiri saya pribadi dulu ke Jepang itu program di Jepang, dari Snaker. Saya dulu ke Jepang tahun 96, kerja di Jepang, kemudian pulang ke Indonesia, lumayan lah. Dulu itu program magang, magang testing kerja Snaker. Sekarang juga masih ada, tapi kita bahas, kita mau berangkat program mana. Yang jelas kalau ikut magang itu syaratnya ketat, umurnya maksimal 26 tahun. Kalau pendek nggak boleh, kacamata nggak boleh, tato nggak boleh, apalagi jelek juga nggak boleh. Panggung kurang, kayak itu pas testingnya dibukain semua. Tapi yang program kita ini beda, nanti kita bahas. Jadi saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, mas-masnya, mbak-mbaknya, saya ingin menyampaikan edukasi gimana sukses usia muda. Karena di Jepang itu kerja 1 jam itu 1.000 yen rata-rata, baik itu jadi perawat, restoran, pertanian, makanan, peternakan, cleaning putih itu rata-rata 1.000 yen. Kalau kita rupiahkan, satu yen itu 120, jadi 120.000 kerja 1 jam di Jepang. Sama dengan di Blitar kita 1 hari Pak ya, 1 hari ya kita ya 120.000 ya. Poin-poinnya ini kita SO. Jadi bedakan LPK sama SO. Di Jawa Timur ini LPK banyak, tapi bukan SO. LPK itu bisa mengajarkan bahasa Jepang, tapi nggak bisa niru ke Jepang. Nah itu bedanya di situ. Tapi kalau SO udah pasti LPK, dia bisa niru langsung. Jadi kami punya izin dari kementerian. Ini baru di akhir 2025, jadi dia per 3 tahun diperpanjang. Lanjut Mas, ini rangkumannya seperti
aplikasinya lanjut lagi. Ya, keuntungan di Jepang itu gajinya antara 15 sampai 30 juta, kemudian dapat dana pensiun. Jadi setiap orang yang bekerja di Jepang dapat dana pensiun. Rata-rata per tahun itu 30 juta. Jadi kalau program kita ini siswi 5 tahun dapatnya 150 juta dana pensiun yang diterima setelah bekerja di Jepang. Kalau SO, kita juga SO ngirim, kita nggak bahas SO, studi, ini pagi dia kuliah, siang kerja. Jadi dia setengah hari kuliah, setengah kerja, tapi kita nggak bahas juga, biayanya mahal, 80 sampai 100 juta. Kemudian ada intensif untuk mahasiswa aktif, kami kirim dari Brawijaya juga, itu mahasiswa semester 4, 5, 6, PKL setahun di Jepang. Nanti pulang dia baru selesai S1-nya. Kita juga nggak bahas ini. Yang kelima, Kokutekino. Ini yang sekarang lagi pemerintah Jepang buka dari 2019. Kokutekino atau TG atau SSW atau kerja. Nah ini pendek boleh, kurus boleh, apalagi kacamata boleh, tato boleh. Yang penting jangan cacat fisik. Laki perempuan boleh, tua boleh. Yang penting ideal bisa belajar. Di sini usianya kami sarankan ya maksimal 35 Pak ya. Karena pengalaman kami lewat 35 suruh belajar itu udah berat. Apalagi suruh ngapal, wah udah puyeng dia. Jadi kita siap. Walaupun undang-undangnya nggak marah, boleh. Engineering itu bagian S1 bisa wafer yang salah gunakan nih. Jadi di Jawa Timur ini saya lihat banyak orang ke Jepang pakai visa wafer langsung berangkat, itu bisa tulis yang disalahgunakan. Jadi ada yang selamat, ada yang nggak selamat juga. Jadi kita nggak rekom ini Pak. Jadi kalau ada visa ke Jepang tiba-tiba langsung berangkat, ya perlu ditanya visa apa ya. Terus kita pakai visa kerja. Lanjut Mas. Kemudian Kokutekino yang mau kita bahas sekarang. Ini dari 2019 kemarin dibuka pemerintah Jepang, kena COVID kemarin 2 tahun 2021 mulai pengiriman. Kita hingga sendiri sudah hampir 3.000 orang kita kirim ke Jepang. Biayanya bagaimana Pak? Kita ada pakai sultan untuk biaya 7 juta sampai dapat buat sertifikat belajar. Jadi sampai lulus mau 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sekali bayar 7 juta. Boleh dibayar 2 kali. Atau nggak mampu pakai yang cicilan, tapi harganya 9 juta, dibayar 1,5 juta per bulan, atau nggak mampu lagi, utang aja Pak. Jadi nggak ada alasan di kita itu nggak ada uang. Yang penting dia mau kami bantu. Udah utang juga dari Jepang, tapi ada uang SPP 250.000 per bulan, selama 6 bulan dari 1,5 juta. Sisanya yang 3,5 juta dibayar dari Jepang. Terus mungkin bagi mungkin adik-adik, mas-mas atau bapak yang sudah berpendidikan sarjana S1 terus lulusan dari perguruan tinggi yang tidak ada kerjasama dengan PT HIKARI, itu nanti apa juga masih harus menempuh bahasanya penyesuaian untuk memperoleh ijazah dari perguruan tinggi tersebut, atau bisa yang sudah dimiliki. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Jadi ada magang 10 jutaan gajinya, ada SSW 15-20, engineering 20-30. Kelebihan engineering bisa permanen di Jepang, bisa bawa keluarga. Itu kelebihan engineering Pak. Jadi maka saran saya segera ambil S1. Tapi kalau S1 yang hukum yang nggak konek Pak. Jadi makanya kita cari kalau dari pertanian, ambil S1 pertanian supaya bisa nanti engineering. Tapi saran saya 5 tahun cukup Pak. 1 miliar dapat insya Allah. 5 tahun di Jepang cukup. Kalau dari normal hemat 1 miliar cukup. Sudah bisa dia berkarya ke Blitar, bisa di rumah, buka usaha, beli sawah, sudah cukup lah untuk dia buka usaha ke depan. Karena apa? Dia bukan ESO, nggak bisa ngirim langsung. Akhirnya dia latih orang kirim ke Ternate atau dia kirim ESO lagi di Jakarta atau di daerah lain. Jadi kalau magang memang syaratnya berat Pak. Jadi saran saya jangan berangkat magang. Toh juga sama-sama ke Jepang, mendingan kerja. Kerja lebih ringan persyaratannya, nggak minta ijazah, pendek boleh, kurus boleh, tato boleh, tinggi boleh, kacamata boleh. Jadi kesadaran yang penting
lembur saya lihat kemarin dapatnya 20 lebih. Nah, ini anak saya. Mungkin yang lain Mas ya. Ya, ini juga di pertanian nanam jamur. Mungkin di Blitar jamur banyak Pak ya. Nah, karena ini memetik jamur aja Pak. Memetik jamur dari jam 8 sampai jam 5 sore 18 juta. Acara tersebut diakhiri dengan doa dan santap malam bersama sekaligus bercengkrama sebelum menyudahi pertemuan tersebut. Diharapkan dengan berdirinya kampus PT LPK Hikari Sumut Cabang Blitar dapat memberikan kesempatan besar bagi masyarakat yang ingin bekerja ataupun mengenyam pendidikan ke negara matahari terbit tersebut. على نبيه وعلى كل نبي صالحا إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الإمام المتخطب المسائل محمد وعلى آله وصحبه المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله صل وسلم على الله المقربين برحمتك يا الله إننا kami semua ya Allah, ridailah kami semua ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah, berikanlah kemudahan dalam semua urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke Bapak Gus Rafiq, pada malam hari ini saya ingin tanya supaya para pemirsa APTV ini bisa mengetahui secara mendetail ya, kenapa Gus Rafiq ini membuka kampus yaitu Hikari di wilayah Blitar. Terima kasih Pak Heri. Jadi gini, karena kita ini warga kita khususnya Blitar dan sekitarnya, Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk ini kan banyak saudara-saudara kita ini yang pergi ke luar negeri. Ya. Khususnya di negara Jepang, tetapi belum menemukan LPK yang tepat, sehingga banyak yang sudah mengeluarkan biaya besar, tetapi ternyata beliau itu nggak jadi berangkat. Oh gitu ya? Iya, oleh karena itu kami hadir di sini. Harapan kami bisa membantu masyarakat, selain nanti kita ini bisa mendidik dengan baik, yang kedua bisa memberangkatkan. Kalau tidak memiliki biaya, nanti semuanya bisa kalangan. Jadi gini, yang pertama kita nanti juga akan bekerja sama dengan kepala-kepala sekolah di wilayah Karisidenan Kediri tingkat untuk SMA dan sederajat. Yang kedua, kita juga akan kerjasama dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan pesantren-pesantren, bagaimana pesantren ini bisa naik, alumni-alumni dari pesantren atau alumni dari SMA sederajat ini
selain nanti bisa berangkat ke Jepang mendapatkan kerja yang bagus, yang kedua juga bisa mendapatkan tingkat kelanjutan untuk kuliah. Jadi untuk masyarakat Blitar dan sekitarnya, dengan hadirnya kampus LPK Hikari Sumut Blitar ini, harapannya masyarakat jangan khawatir kalau pengen pergi ke luar negeri. Kita ini hadir di sini memberikan solusi terhadap masyarakat, bahwasanya apa? Selain kita ini insya Allah juga bisa terpercaya. Yang kedua, bagi masyarakat yang tidak memiliki dana karena untuk keluar negeri biayanya besar, di kami ini bisa mendapatkan talangan, sehingga insya Allah dengan adanya talangan inilah mampu memberikan keringanan dan kesempatan untuk masyarakat Blitar dan sekitarnya. Jadi untuk pergi ke Jepang ini sebenarnya sangat mudah, hanya membutuhkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat bahasa, yang kedua sertifikat skill. Jadi sertifikat bahasa skill ini tidak memandang ini kuliahnya di Indonesia ini S1, S2, S3, pokoknya sudah memiliki 2 sertifikat ini berarti sudah bisa diberangkatkan. Iya, jadi bagi saudara-saudara kita nanti yang memiliki sudah memiliki sertifikat, andai kata ikut LPK yang lain kok nggak berangkat-berangkat padahal sudah memiliki 2 sertifikat, yang pertama GFT, yang kedua sertifikat skill. Kalau tidak berangkat-berangkat nanti bisa menghubungi kantor kami, nanti akan kita bantu pemberangkatan. Kalau memiliki biaya nanti bisa dibayar dengan murah, cuma 35 juta. Kalau nggak memiliki biaya nanti bisa talangan. Jadi untuk ke Jepang ini sebenarnya tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan. Yang penting bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik yang untuk wilayah Blitar dan sekitarnya ini memiliki tadi 2 persyaratan. Untuk saudara-saudaraku yang berada di wilayah Blitar dan sekitarnya, bisa dari Tulungagung, Trenggalek dan sekitarnya, umumnya di seluruh Indonesia. Kalau adik-adik atau teman-teman semuanya atau saudara-saudara semuanya pengen berangkat ke luar negeri dengan biaya ringan dan cepat, bisa datang di tempat kami, yaitu kampus LPK Hikari Sumut Blitar, Jalan Raya Kediri Blitar, ruko nomor 1.